Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mulai membangun sistem build ketos kita. Namun kali ini kita hanya fokus pada database-nya dulu. Jadi pertama-tama kita rancang dulu desain database kita. Kurang lebih seperti ini. Jadi ada 3 tabel, kandidat, pemilih, dan voting. Kandidat isinya ada nomor, nama, visi, misi, dan foto URL. Lalu pemilih isinya ada NIS, nama, kelas, password, dan status vote. Password ini nanti untuk login, jadi mereka harus login dulu sebelum vote. Lalu status vote ini untuk memastikan bahwa yang sudah vote itu hanya bisa 1 kali vote aja. Lalu yang ketiga ada tabel voting. Garis panah ini melambangkan relasi ya. Jadi di tabel voting, NIS ini adalah relasi dari NIS di tabel pemilih. Sedangkan kandidat di voting ini adalah relasi dari nama di tabel kandidat. Jadi nanti isinya adalah NIS dan nama kandidat. NIS pemilih dan nama kandidat. Dan timestamp. Timestamp ini adalah waktu vote itu dimasukkan ya atau di input. Oke, kurang lebih seperti ini dan ini akan kita implementasikan di Google Sheet kita. Satu tabel nanti akan menjadi satu sheet. Oke, kita ke Google Sheet kita. Kita hapus dulu semua isi ini. Kita hapus. Warnanya juga kita kembalikan. Oke. Yang pertama kita buat tabel kandidat. Kandidat. Seperti ini, kita rubah namanya. Lalu kita buat kolom nomor, nama. Kita besarkan dulu. Oke, seperti ini. Nomor, nama, visi misi, foto URL. Lalu kita buat sheet baru. Kita beri nama pemilih. Pemilih. Isinya NIS. Lalu nama kelas, password, lalu status vote. Dan yang terakhir voting. New sheet di sini kita buat voting. Di sini ada NIS, ada kandidat. Oh, sebelum NIS ini kita taruh paling kiri ya. Timestamp seperti ini. Oke, sip. Lalu kita coba isi datanya ya, data bohongan dulu. Ke kandidatnya, misal kita buat 3 kandidat. Seperti ini. Lalu namanya kita buat di sini Sumanta. Oke. Johari dan Budiman. Ini nama bohongan ya. Visinya hidup lebih baik satu semua. Lanjutkan. Misinya gitu dulu ya. Misi 1, misi 2, misi 3. Lalu untuk URL fotonya seperti ini. Oke. Sekarang kita ke pemilih. Pemilih kita buat 2 aja. Misalnya ini saya 123, lalu 345. Namanya Tanto sama siapa ya? Misalnya Sulhan. Kelas 10.1, ini 10.3. Passwordnya 123, ini 123. Ini status vote-nya nanti belum sama sudah ya. Kita bisa buat seperti ini, drop down, new drop down, belum, sudah. Oke, dan ini kita copy seperti ini. Oke, sip.
Untuk voting kita biarkan kosong terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita coba baca data ini ke Google Apps Script. Kita buka extension Apps Script. Oke, ini adalah Apps Script kita yang terakhir. Kita coba hapus dulu semua fungsinya. Oke, masih loading ya. Oke, ini kita hapus dulu. Kita hapus semua deh. Kita buat baru function lihat data pemilih. Buka kurung kurung, buka kurawal seperti ini. Lalu kita buat conceit sama dengan spreadsheet app titik get active spreadsheet untuk dapetin file spreadsheet yang aktif. Lalu get, nah kalau kemarin kita pakai get active sheet, kita sekarang ganti menjadi get sheet by name. Nah ini ya, seperti ini. Lalu oke, di dalam sini kita tanda petik, lalu kita ini ya, pemilih, kita panggil pemilih seperti ini. Oke, get sheet by name, petik pemilih nama sheetnya ya. Oke, sudah. Sekarang kita data, kita ambil semua datanya ya. Sheet get data range seperti ini. Ini ambil semua range-nya ya, nggak spesifik B1 C1 nggak kayak gitu, tapi semuanya. Lalu get values. Nah, ini sedikit perbedaannya adalah kalau get values ada S-nya, ini banyak data ya, jadi semuanya diambil seperti ini. Lalu kita tampilkan logger log ini ya, data seperti ini. Oke, pastikan persis ya, seperti ini. Oke, jika sudah, kita simpan. Lalu ini function sudah benar, kita jalankan. Klik run. Oke, datanya seperti ini ya. Ini ada NIS, nama, kelas, password, status vote. Wah, ini adalah baris pertama, Tanto tadi, ini baris kedua yang Sulhan. Oke, jadi kalau kita lihat, itu ini yang baris pertama, headernya ya, atau judul kolomnya, lalu baris kedua dan baris ketiga. Oke, seperti ini tampilannya. Kalau dilihat, ini merupakan array 2 dimensi. Jadi ini adalah tipe baru ya yang kita bahas, yaitu 2 dimensi. Jadi kalau array 2 dimensi itu seperti tabel yang punya baris dan kolom. Jadi data pertama yaitu baris, ini ya, data pertama, data kedua, dimensi pertamanya ya. Lalu dimensi keduanya yaitu kolom ya, dalam baris tadi. Jadi ada NIS, nama, kelas ini. Ini adalah kolom di dalam baris. Ini adalah array 2 dimensi. Agar lebih memahami tentang array 2 dimensi, kita coba bikin fungsi yang kedua. Function lihat pemilih pertama. Dalam kurung seperti ini. Ini sama, kita copy aja ya. Nah, oke. Cuman di bawah sini kita ketik nama, var nama sama dengan data. Ini pelan-pelan ya. Nah, pakai kurung kotak ini ya. Ada 2. Karena ini array 2 dimensi. Yang pertama adalah kita ketik ini 1, 0. Lalu titik koma. Lalu kita ketik lagi var kelas sama dengan ntar kita ini 1, 2 ini ya, 1, ini 2.
Oke, kita coba ini kita ganti menjadi nama ditambah seperti ini kelas. Oke, kita simpan dan kita jalankan. Oke, muncul. Oh, sorry, belum kita ganti nih ya. Fungsinya memilih pertama. Oke, kita jalankan lagi. Oke, ada Tanto X1. Tanto. Jadi ini memanggil data yang ke baris kedua, kolom kedua. Kenapa kok 2? Karena array 2 dimensi itu diawali dari 0 ya. Jadi kalau kita buat sheet baru, jadi ini adalah 0, baris ke 0, ini baris ke 0, baris ke 0, baris ke 0. Ini ya. Ini baru baris ke 1 seperti ini. Nah, untuk kolom juga sama. Ini adalah kolom ke 0, ini kolom ke 1, ini kolom kedua, kolom ketiga kayak gitu ya. Jadi semua diawali dari 0. Jadi mungkin seperti ini ya. Ini 0,0 kayak gini. Ini adalah 0,1, ini 0,2 dan seterusnya. Nah, ini 1,0, 1,1, 1,2. Oke, jadi semuanya diawali dari 0. Jadi pertama adalah 0 ya. Itu kenapa kalau kita lihat pemilih ini, saat kita panggil baris 1, ini sebenarnya memanggil baris yang kedua. Baris keduanya yaitu yang ini ya. Nah, kolomnya kita panggil kolom yang kedua dan kolom ketiga. Ini ya, walaupun array-nya datanya 1 dan 2, tapi ini adalah kedua dan ketiga. Kedua itu adalah nama, yang ketiga adalah kelas. Jadi yang didapat adalah Tanto 101. Jadi Tanto ini ada di memang baris 2 ya, tapi kalau secara array dia itu ada di baris 1, kolomnya kolom 1. Ini ya indeksnya ya. Lalu kalau yang ini barisnya itu secara indeksnya itu yang 1,2. Iya. Seperti itu ya. Oke, kalau mau mengambil yang sulhan, yang bawah ini ya, maka barisnya kita ganti yang ini ya. 1 ini diganti menjadi 2. Ini menjadi 2. Seperti ini kita coba simpan lalu jalankan. Maka keluar sulhan ini ya. Oke, kalau misalnya ini kita ganti 20 ini ya. 20. Ini 21 ini. Save. Maka yang muncul adalah nis-nya. Ini ya. Nis dan nama. Oke, seperti ini. Semoga array 2 dimensi ini bisa dipahami dengan sangat baik agar nanti lebih mudah saat lanjut ke fitur login. Kalau masih belum paham, silakan diubah-ubah indeksnya, angkanya, coba ambil data yang lain ya. Ambil spesifik yang Tanto saja atau gimana ambil passwordnya dan semacamnya. Coba dirubah-rubah, dicoba-coba terus sampai benar-benar paham agar nanti nggak kesulitan selanjutnya. Oke, sampai sini dulu videonya. Next kita akan membuat fitur login. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.